Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah beberapa bulan channel ini tidak mengupdate video terbarunya ya, karena ada beberapa kesibukan sendiri saya. Jadi mungkin di antara kalian mengira channel ini sudah mati atau sudah tidak saya urus, namun tidak. Ini channel ini tetap saya urus dan saya akan tetap memberikan pengetahuan atau tutorial seputar Sketchware versi terbaru atau informasi-informasi seputar Android development ya. Kemudian di sini kita akan belajar bagaimana caranya membuat suatu aplikasi yang mempunyai fitur floating window. Floating window ini seperti apa? Kalian mungkin pernah lihat aplikasi yang ada seperti balonnya yang mengambang pada aplikasi lain. Nah, secara teorinya kita akan membuat aplikasi seperti itu. Di sini kita akan membuat yang sederhana saja, tidak usah terlalu bagus, tetapi intinya kalian bisa memahami dan mempraktekannya. Untuk pertama-tama kita buat satu buah linear main atau parentsnya. Untuk lebar saya buat menjadi match parent. Kemudian masukkan satu buah button. Button ini yang nantinya kita akan buat condition atau inisialisasi agar floating windownya ini muncul atau berjalan. Teksnya di sini saya akan ganti menjadi tampilkan seperti ini saja. Kemudian klik save. Untuk ID-nya sendiri kita akan ganti menjadi button show. ID sebenarnya tidak terlalu berpengaruh, tetapi untuk ke fleksibilitas atau agar kode kita, aplikasi kita ini mudah dipahami ya, agar kedepannya juga mudah digunakan, maka gunakan ID yang mudah dipahami atau mudah dihafal. Oke, setelah itu saya akan setting gravity-nya menjadi center horizontal juga center vertikal. Kemudian setelah ini kita buat satu buah custom view yang nantinya berisi menu dari floating window atau isi dari floating window tersebut. Nah, di sini saya akan memberi namanya floating window. Untuk nama custom view-nya ini sebenarnya terserah apa saja ya, opsional, tetapi tentunya wajib diisi. Kita klik add. Kemudian kita masuk ke custom view floating window. Kita buat beberapa menu di sini. Di sini saya masukkan satu buah linear horizontal. Untuk sementara ganti height-nya atau tingginya menjadi match parent. Dan ID-nya saya ganti menjadi linear parents seperti ini. Kemudian klik save. Setelah itu kita masukkan satu buah linear lagi. Kemudian ganti ID-nya menjadi linear holder. Kenapa linear holder? Di sini saya akan menjelaskan nanti ya, kedepannya nanti saya akan jelaskan kenapa saya namakan linear holder. Intinya namakan saja seperti ini dulu. Kemudian masukkan satu buah linear lagi dan linearnya linear vertikal yang nanti isinya berupa isi dari floating window tersebut. ID-nya saya ganti menjadi linear main seperti ini ya. Dan width atau lebar dari linear main saya buat menjadi match parents terlebih dahulu atau langsung menjadi 200 seperti ini. Kemudian select. Nah, kemudian kita ganti linear parentsnya menjadi wrap content untuk lebarnya, select seperti ini, dan tingginya juga menjadi wrap content. Kemudian klik select. Nah, untuk tingginya sendiri linear main kita sesuaikan dengan isinya saja. Jadi biarkan seperti ini. Kenapa disesuaikan dengan isinya? Height-nya ini baru jangan match parent tetapi wrap content nantinya ya, agar responsif. Kemudian kita masukkan sebuah gambar. Di sini saya tidak akan menggunakan image view, tetapi saya akan menggunakan circle image view. Kita masukkan di sini di dalam linear holder dan kita setting padding dari linear holder dari 0
menjadi 8 agar tidak ada jarak antara parents dan ini circle image view-nya seperti ini ya. Setelah itu kita akan setting marginnya antara linear main dengan linear holder. Kita hanya setting margin left-nya saja atau margin kiri kita setting menjadi 10 agar ada jarak, tidak terlalu mepet. Seperti ini. Kemudian masukkan satu buah text view dan kita ganti menjadi text view-nya berupa hello world seperti ini ya. Hello world. Kemudian ukuran text view-nya saya akan setting menjadi 18. Untuk bagian ini kita akan mendesain walaupun tidak terlalu bagus, tetapi agar enak dilihat saja ya. Menunya tidak harus seperti ini. Ini gravity-nya jangan, jika ingin ke tengah teksnya tetapi tidak dari mengatur parents-nya atau elemen parents pembungkusnya, kita bisa setting layout gravity-nya yaitu center vertikal serta center horizontal, maka akan ke tengah nanti si text view ini, walaupun kita tidak mengatur gravity dari elemen pembungkus atau elemen parents-nya. Di sini kita tidak atur. Setelah itu masukkan satu buah button switch. Kita berikan marginnya margin top yaitu 10 seperti ini ya. Kita klik save. Kemudian lebarnya kita ganti menjadi match parent. Dia akan memenuhi lebar dari elemen pembungkusnya. Agar text switch-nya ini berada di kiri, kita bisa gunakan gravity. Kemudian pilih yang left, klik select. Nah, dia akan ke kiri dan kita ganti teksnya menjadi menu 1 seperti ini ya. Kemudian kita bisa tambahkan satu buah tombol lagi, satu buah button di bawah switch seperti ini, dan width atau lebarnya kita buat menjadi match parent. Untuk marginnya saya akan beri margin top 20 seperti ini. Kemudian saya ganti teksnya menjadi keluar. Nanti dia akan, button ini saya akan gunakan sebagai inisialisasi agar aplikasinya atau floating window ini bisa berhenti atau keluar seperti itu. Kemudian kita ganti ID-nya menjadi button close seperti ini agar mudah diingat tentunya ya. Jadi kita sekarang akan kembali ke event, kemudian di button show-nya kita bagian on click. Nah, di bagian on click ini kita mulai memasukkan blok logiknya. Kita pilih ini floating, kemudian kita masukkan blok yang ini layout, kemudian untuk nama layoutnya kita sesuaikan dengan nama custom view untuk floating window yang telah kita buat. Karena di sini custom view-nya bernama floating window, maka kita isi di sini layoutnya adalah floating window seperti ini. Window ya, bukan Windows. Kita klik save. Untuk holder kita isi dengan linear holder. Nah, inilah kenapa tadi saya bilang linear holder ini sebagai inisialisasi agar aplikasinya ini atau floating window-nya ini dapat close open ya, maksudnya buka menutup menunya itu diinisialisasi menggunakan linear holder. Kita klik save. Nah, untuk color ini akan menjadi background color dari aplikasi floating window-nya. Kita pilih warna biru saja. Setelah itu kita masukkan blok lagi.
Nah, di sini ada beberapa blok. Ada frame view name, frame view, ada linear view name. Kita akan pilih yang ini ya. Linear view name seperti ini. Nah, ini linear view-nya kita isikan dengan linear main seperti ini. Linear main, bukan linear main tapi main seperti ini. Untuk yang diambil dari ID linear main. Jadi nanti kita akan membuat satu buah variabel baru. Jika kita lihat di sini kodenya di Java. Intinya nanti dia akan membuat satu buah variabel baru bernama main yang mengambil view dari linear main yang telah kita buat sebelumnya. Untuk radius kita setting menjadi 15. Saya akan setting 15 dan background colornya adalah biru lagi seperti itu ya. Jangan biru tetapi light blue saja agar tidak terlalu gelap. Nah, jika sudah seperti ini, kita bagian on click nih, holder on click name sama dengan kita buat sebuah variabel baru bernama holder. Nah, yang diambil dari ID linear holder tadi ya, linear holder. Jadi sama seperti yang sebelumnya, kita akan membuat satu buah variabel baru pada aplikasi ini dan yang ID-nya ini diambil dari view linear holder seperti itu. Sebelumnya kita buat satu buah variabel baru lagi, yaitu dengan tipe data boolean. Di sini saya beri nama status. Jadi dia akan mengecek apakah si floating window-nya ini sedang terbuka atau sedang tidak muncul atau sedang menutup ya. Kita klik add. Nah, kita buat kondisi if else. Kita tarik dulu blok status ini, blok booleannya. Kita masuk ke menu kontrol dan masukkan blok statement if else seperti ini ya. Untuk variabelnya tadi tertimpa, jadi kita masukkan lagi saja seperti ini. If status, maka if status boolean apapun isinya, jika walaupun itu string, dia akan tetap bernilai true ya. Nah, jika nilainya true berarti kita layout gone. Apa yang disembunyikan atau dihilangkan yaitu linear main, yaitu main ya, bukan linear main, karena ini kita sudah inisialisasi menjadi main seperti itu. Nah, kemudian jika else atau jika tidak true yang berarti false, berarti maksudnya apa? Maksudnya tidak terbuka. Maka kita tampilkan main seperti ini. Nah, kita tambahkan lagi satu buah blok berupa blok button. Di sini name, ini button name. Button name-nya kita buat close seperti ini saja. Untuk ID saya akan panggil dari ID button close yang telah kita buat sebelumnya. Makanya tadi saya bilang kenapa kita ini harus memberikan sebuah ID pada sebuah view ini dengan ID yang mudah diingat ya.
Itu salah satu manfaatnya agar ya mudah diakses gitu, agar mudah diingat juga. Ketika diklik maka kita exit window, yang artinya floating window-nya ini keluar. Nah, apakah ini sudah selesai? Belum, karena kita masih harus memberikan beberapa blok, yaitu blok variabel. Kemudian kita set boolean ini setting status kita akan ubah variabelnya atau nilai dari variabel boolean ini ya. Set boolean ini kita masukkan menjadi true, ini kita ganti menjadi else, seperti ini. Sekarang kita coba. Sebelumnya kita setting di bagian app compact and design, kita on kan. Setelah itu kita setting permission ya, seperti ini. Nah, sistem alert window ini kalian centang. Sekarang kita coba jalankan apakah berhasil. Saya akan pause saja ya agar cepat. Oke, di sini aplikasinya sudah berhasil terinstall. Sekarang kita coba buka. Kemudian kita klik tampilkan. Nah, manajemen jendela pengapungnya kita izinkan terlebih dahulu untuk aplikasi ini ya, yaitu namanya adalah contoh. Kita kembali dan klik tampilkan lagi. Sip. Oke, jadinya seperti ini ya, dia akan muncul. Kita klik keluar, kemudian tampilkan lagi, dia akan muncul. Ini kenapa tidak bisa diseret? Karena sebelumnya kita tidak setting gambarnya ya, gambar untuk holdernya, makanya gambarnya itu hilang. Sekarang kita akan setting gambarnya. Sebelumnya kita import, masukkan sebuah gambar. Di sini saya beri nama holder. Kita masukkan gambar ini, kemudian klik save. Kemudian masuk ke custom view di bagian floating window. Kita ganti gambar holdernya. Menjadi gambar ini. Nah, untuk lebarnya kita setting menjadi 80 saja, agar tidak terlalu besar ya. Oke, seperti ini. Atau jika kurang kecil, setting menjadi 50. Oke, cukup ya. Untuk height kita ganti menjadi 50 juga. Dan linear holdernya kita ganti menjadi wrap content untuk height atau tingginya. Seperti ini. Heightnya wrap content. Ini kenapa tertutup? Karena linear mainnya kita setting menjadi wrap content ya, jangan match parent. Kalau match parent dia akan otomatis menutup memang. Kemudian kita coba jalankan apakah gambarnya berhasil muncul untuk floating window ini. Seperti biasa akan saya pause juga agar cepat.
Oke, di sini aplikasinya berhasil kita build dan install. Kita tunggu beberapa saat sampai instalasi selesai. Dan di sini berhasil, kita kemudian kita klik buka. Sekarang kita coba tampilkan. Lihat di sini sudah muncul ya gambarnya. Jika kita klik ini, dia akan bersembunyi. Jika kita klik lagi, dia akan muncul, sembunyi, muncul, sembunyi. Seperti itu. Kemudian jika kita klik keluar, dia akan menghilang seperti itu ya. Oke, mungkin sekian materi untuk floating window kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe jika kalian baru mendatangi channel ini. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.